secara hitungan, ya secara matematis, kalau kita bergabung di awal itu selalu akan mendapatkan, advantage ya. Advantage itu apa ya, akan selalu mendapat, apa ya, ada hal yang lebih menguntungkan lah buat orang-orang yang bergabung di awal ya. Nah, dulu hal ini saya pikir hanya berlaku untuk di konsep yang sifatnya matahari ya. Lalu ada yang bilang, "Oh, kalau binary itu justru yang binary itu yang paling penting, yang di awal itu akan sangat selalu punya kesempatan lebih terbuka ya, lebih lebih luas untuk bisa berhasil." Nah, kali ini konsepnya bukan binary lagi, tetapi monolek. Waduh, ini lebih gila lagi ya. Jadi, Bapak Ibu yang bergabung di awal dengan konsep monolek ini, mau tidak mau akan sangat-sangat diuntungkan gitu loh ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang masih berada di dalam 1 tahun pertama saja belum gitu loh ya. Jadi beruntung sekali kalau Bapak Ibu sudah mengerti dan bisa mengambil langkah cepat ya untuk mengembangkan bisnis ini secepatnya ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Yang pertama saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu atau menyadarkan lebih tepatnya ya, bahwa monolek ini menciptakan 3 keajaiban Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Crossline di sini menjadi tim player atau Crossline ini menjadi tim kerja kita. Ya, biasanya kalau kita membangun, jaringan secara klasik yaitu dengan konsep matahari, ini akan menjadi problem ya. Saya dulu takut sekali untuk mensponsori banyak orang ya, zamannya saya, zamannya Pak Peter ini, zaman-zamannya belum ada binary pada saat itu, waktu zaman kami kuliah di awal tahun, apa, di akhir tahun 80-an ya, belum ada tuh yang namanya, binary system ya. Jadi kita harus sponsori banyak orang, akhirnya kita bingung karena yang kita sponsori satu dengan yang lain menjadi kompetitor ya, berkompetisi mereka satu dengan yang lain. Di sini justru menjadi, satu tim kerja, itu yang dimaksud. Lalu yang kedua ya, monolek ini atau membangun dengan satu jalur kaki ini atau membangun satu kaki, dalam hal hak usahanya ya. Jadi kita di sini cukup fokus untuk mengambil satu saja ID atau ada istilahnya apa, ambil satu titik saja, ada istilah lain adalah, mengambil satu hak usaha saja, sama yang dimaksud ya, atau satu ID gitu ya. Nah, di sini kita satu hak usaha atau satu ID, ini bisa melebihi 7 ya, atau 15 hak usaha, atau bahkan bisa sampai 21 gitu ya. Walaupun hari ini, dari APLI dan AP2RI sudah tidak mengizinkan ya, satu nama atau satu KTP maksimal hanya boleh untuk 3 hak usaha. Di sini justru kalau Bapak Ibu mengambil 3 hak usaha, justru malah jadi rugi, yaitu dalam urusan apa, urusan reward ya. Karena kalau Anda terpecah ya, fokusnya terpecah, like-nya dibagi 2, akhirnya Anda akan tidak akan maksimal ketika, untuk perhitungan reward nanti gitu ya. Lalu berikutnya, kita selalu dan pasti akan mendapat spillover dari sponsor, ya. Nah, ini yang jarang, ya, karena di konsep binary, spillover itu bukan sesuatu yang sifatnya, absolut, ya. Kenapa? Karena, tidak selalu Anda akan mendapatkan spillover atau limpahan, ya, atau dikasih downline lah bahasa umumnya. Kenapa? Karena umumnya kalau Anda punya, sponsor, punya upline, biasanya mereka mengambil tidak hanya satu hak usaha, ya. Mereka umumnya mengambil 3 hak usaha. Apalagi sekarang sudah dibatasi ya, mau nggak mau harus diambil tiga-tiganya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti saya akan coba jelaskan melalui gambar, mungkin akan lebih jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud dengan tidak adanya cross line di sini ya. Nah, kalau yang di sebelah kiri Bapak Ibu lihat, ini kita kalau sponsori 7 orang ini akan berkompetisi satu dengan yang lain. Mereka bukan jadi tim kerja. Tetapi Bapak Ibu lihat yang kanan. Ya dengan konsep yang sama, sama-sama kita mensponsori yang ini 6 lah ya, beda-beda satu ya, tetapi menjadi satu jalur. Ya, jadi si A ini yang pertama kali bergabung malah menjadi, sponsor tertinggi ya atau upline tertinggi. A dengan B, dengan C dan D, E ini malah jadi tim kerja. Kenapa? A akan membantu B, membantu C, membantu D, ya karena apa? Karena, ketika mereka mempunyai, apa namanya, omset yang besar, si A ini diuntungkan gitu loh. Ya ini yang saya maksud dengan crossline malah menjadi tim kerja ya. Oke, yang kedua adalah, hak usaha. Nah ini, ya, ini yang saya maksud tadi, minimal ambil 3. Nah, ketika sudah ambil 3, ya, umumnya, sponsor kita akan membangun kaki kiri dan kanan dulu, ya. Kalau Anda berada di kaki kecil atau kaki lemah, ya, Anda tentu akan dapat spillover, ya, secara secara otomatis Anda akan mendapat spillover. Tetapi begitu grup Anda menjadi besar, ya, di jalur Anda jadi besar, upline Anda akan memindahkan, ya, spillover-nya ke kaki yang kecil, begitu seterusnya. Jadi Anda kadang dapat, kadang enggak, begitu, ya. Nah, yang paling repot adalah ketika, si sponsor Anda ini kaki kiri dan kanannya sudah kuat, ya, sementara dia ambil 3 hak usaha nih atau 3 ID ya, otomatis dia akan membangun yang dalam, yaitu ini. Ya, dia akan membangun yang dalam dan fokusnya pasti di sini, selalu dia spillover di sini. Kenapa? Karena ini misalnya kaki besarnya nih, ya, karena setiap dia ambil, sponsori orang dapat pairing, sampai orang dapat 1 orang baru langsung pairing langsung pairing. Begitu kiri kanan ini sudah besar, dia akan lari yang sebelah sini, kan begitu cara kerjanya. Ya, jadi Anda yang di sini sudah terabaikan untuk selama-lamanya gitu loh. Nah, berbeda dengan sistem monolek.
ya. Jadi kalau Anda gabung di nomor satu atau nomor 2, sampai kapanpun ketika sponsor Anda, kita ini mensponsori orang, dia akan selalu menyimpan di bawah kita, yang mana itu akan menjadi kaki power leg dari, Anda nantinya. Ya, karena, secara secara sadar sponsor Anda sedang membangun power leg-nya atau kaki besarnya berada di jalur Anda gitu loh ya. Itu sebabnya, kenapa Anda harus bergabung lebih awal, ini sangat menentukan. Apalagi kalau Anda gabungnya di nomor satu, nomor 2 ini beruntung sekali. Ya, karena sponsor akan terus mengirim ke bawah. Itu yang saya maksud dengan kita di sini cukup satu hak usaha, tetapi di sini Anda bisa pairing-nya berkali-kali. Ya, nah contoh gini, ya, ini ada pairing 3 kali ini, yang kita sudah bahas di webinar kan ya. Dari nomor satu Anda dapat, dari 2 ada pairing, dari 3 ada pairing, dari 4 ada pairing, dari 5 ada pairing, dari 6 contoh di sini tidak ada pairing-nya. Kalau 6 ini sudah punya, ini juga bisa terjadi pairing. Ya, berarti di sini Anda dengan satu hak usaha atau satu ID, Anda bisa pairing unlimited. Ya, bisa tidak terbatas. Kenapa? Ya tergantung. Anda membuka berapa jalur atau Anda mensponsori berapa orang. Kalau Anda mensponsori 10 orang dan 10 orang itu aktif, berarti Anda akan melakukan spillover sebanyak 10 kali. Ya ini yang luar biasa dari sini. Ya sementara di sini untuk 10 kali, Anda harus minimal membuka 7 titik. Ya, 7 titik. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda bisa 8 kali pairing di sini ya. Tetapi di sini Anda cukup satu titik saja. Nah, dan ini jadi hal yang menguntungkan ya. Kenapa? Karena yang repot dari binary adalah ketika kita bergabung di awal, kita selalu bingung, aduh harus masuk 3 titik ya. Dan Anda tergoda untuk ambil paket yang paling besar ya kan. Kalau Anda ambil paket yang kecil, nanti pairingnya juga kecil. Akhirnya Anda paksakan ambil yang besar, lalu Anda ambil 3 titik dan ini jadi masalah di awal ya. Nah, ini masalah klasik ya, kalau kita bermain di binary. Nah, ini konsep ini yang sangat-sangat, dari awal saja Anda sudah menghemat. Jadi sudah selayaknya Anda secepatnya jadi platinum, ya hanya 6 juta gitu loh. Di tempat lain, 6 juta itu baru satu titik hak usaha gitu loh, ya. Sementara Anda harus ambil 3 kan stresnya berkali-kali gitu loh ya. Oke. Nah, ini contoh yang saya maksud dengan spillover, ya. Jadi, ya saya udah bahas tadi lah ya, sama ya, ini hanya gambarnya saja ya. Jadi, di sini tidak ada kepastian ya, tetapi kalau di monoleg ya, di monoleg Anda digaransi pasti akan dapatkan spillover dari sponsor Anda ya. Nah, yang kedua adalah win-win konsep menciptakan sebuah keajaiban. Maksudnya gimana? Jika Anda katakan, sponsor Anda mengatakan bahwa, maaf ya, Anda adalah orang yang ke-1000 saya sponsori. Sekarang saya mau istirahat, saya pamit ya. Jadi Anda adalah orang yang terakhir disponsori oleh sponsor Anda. Jadi posisinya seperti ini. Ya, Anda tidak akan dapat spillover lagi. Nah, tetapi Anda sempat membangun atau mensponsori satu orang saja. Artinya Anda sempat membuka satu jalur saja. Ya, nah, lalu si A ini mulai berkembang. Ya, nah, yang menarik di sini keajaiban dari win-win konsep ini adalah, nah, dengan satu kaki Anda tidak mungkin mendapatkan matching seharusnya. Kenapa? Karena matching dihasilkan dari bonus pairing. Ya, tetapi di sini Anda tetap mendapatkan bonus matching sekalipun Anda tidak punya pasangan untuk pairing. Ya, coba perhatikan ya. Ini adalah generasi 1, generasi 2, generasi 3. Jadi Anda tetap bisa menikmati generasi 2, 4, ini 3 ya, 4, 6, 8, dan selanjutnya. Dari mana? Anda lihat. Ya, selama Anda platinum ya, selama Anda platinum, Anda tetap bisa menikmati 5 generasi genap, sekalipun Anda tidak punya pasangan pairing. Ini yang saya maksud dengan win-win konsep. Ya, karena pada dasarnya saya ulang, bonus matching itu akan diberikan jika Anda punya pasangan untuk dipairingkan. Ya, nah tentunya di sini selain bonus matching, Anda walaupun hanya membangun satu jalur saja atau satu orang saja yang aktif, Anda masih tetap berhak menerima bonus level, bonus repeat order, Anda masih tetap bisa menerima reward. Hanya satu kaki. Inilah keajaiban yang kedua dari win-win konsep Greenwood. Oke? Selanjutnya, yang ketiga adalah di sini tidak wajib untuk melakukan tutup poin. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami, ya. Ada 5 bonus yang Bapak Ibu terima kalau Bapak Ibu tutup poin, ya. Di sana ada 15, 30, dan 60 ya. 15 untuk silver, 30 untuk gold, 60 untuk platinum. Nah, kalau Anda di posisi manapun, Anda tidak mau tutup poin karena Anda merasa terbeban misalnya ya. Waduh Pak, setiap bulan misalnya Anda platinum ya, setiap bulan harus 600.000. Aduh ini kok jadi beban ya, nggak usah, Anda nggak usah tutup poin. Ya, nah yang hilang apa? Yang hilang adalah bonus atau royalti dari repeat order. Makanya saya bolongin ini. Sisanya Anda dapat ya. Ya, franchise royalty, pairing royalty, matching royalty, level royalty, bahkan mobil dan rumah Anda tetap berhak mendapatkannya. Sekalipun Anda tidak tutup poin. Ya, banyak terus terang saya dengan mudah mensponsori orang hanya gara-gara entry poinnya dari sini. Ada tutup poin nggak? Nggak ada. Bener nih, bener, dijamin, dijamin. Oke deh, gabung.
Karena mungkin dia punya trauma di masa lalunya gitu, waduh tutup poin ini membebani dia gitu loh. Ya mungkin dia produknya produk yang nggak bagus, yang nggak perlu-perlu, akhirnya jadi numpuk di gudang barangkali, ya. Nah, ini keistimewaan yang harus Bapak Ibu pahami, ya. Lalu yang keempat, nah ini dia. Bicara dari konteks bonus sponsor, ya. Di mana-mana yang namanya bonus sponsor, ya di sekolah bisnis kami disebutnya franchise royalty, ya. Yang namanya bonus sponsor itu hanya satu kali kita terima, ya seumur hidup, kecuali kita sponsori orang baru, kan begitu. Atau kalau dengan analogi yang sederhananya yang sering kali diucapkan adalah ketika kita mensponsori itu menjadi anaknya kita, gitu kan. Nah, ketika orang yang kita sponsori mulai mengajak orang, kita punya cucu secara level, kan begitu. Nah, di sini Anda terimanya double. Maksudnya gimana? Ketika Anda sponsori orang di level anak Anda dapat, tetapi ketika Anda punya cucu, ya cucu pun Anda dapat bonus juga, gitu loh. Ya, contohnya si A sponsori A 1, 2, 3, 4. Berapapun si A itu sponsori orang, Anda dapat hak yang sama seperti si A. Nah, ini pertama kali saya melihat selama saya menggeluti industri ini sejak 32 tahun yang lalu. Belum pernah ada yang namanya bonus sponsor itu berlaku bersifat anak dan cucu gitu loh. Ya, ini yang luar biasa di sini ya. Jadi di awal ini Anda akan punya uang yang besar gitu ya. Kenapa? Karena konsep ini. Oke, yang kelima, ya di sini member tidak tutup poin, ya, dan hanya punya satu kaki aktif saja, ya, dia akan mendapatkan satu keuntungan yang luar biasa, gitu ya. Jadi misalnya Anda ini dalam posisi kita ya, nah, kita inilah katakan nggak ngapa-ngapain, tapi si sponsor masih sempat memberikan satu orang, ya, sempat memberikan atau sempat sponsori satu orang lah, ya. Nah, berarti dia ditempelkan di bawah kita kan. Nah, ternyata si A ini aktif, bergerak aktif sekali karena dia mengerti, memahami M-Plan ini, waduh ini bisnisnya luar biasa, produknya juga sangat mudah dijual. Kenapa? Karena produknya bagus, khasiatnya pun langsung terasa, dan yang lebih penting produk ini aman, ya, betul-betul murni, asli, natural atau herbal gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak ngapa-ngapain, kita hanya bergabung jadi platinum, dan punya satu orang saja yang aktif, kita lihat apa yang terjadi. Ya, Anda akan menerima bonus level royalty dan reward royalty. Ya, masih punya kans untuk menerima reward. Nah, bagaimana dengan franchise royalty, pairing royalty? Ya nggak ada dong, kan Anda nggak ngapa-ngapain. Kita ini betul-betul pasif. Hanya jadi platinum, 3 bulan kejar jadi platinum, setelah itu stop. Ya, pensiun, ya nggak ngapa-ngapain, tidak sponsori satu orang pun. Nah, artinya otomatis kalau Anda tidak sponsor, tidak ada bonus sponsor, otomatis tidak ada pairing, apalagi matching, ya karena matching dengan pairing ini logam dua sisi, ya kalau ada pairing pasti ada matching, kalau ada matching pasti ada pairing, kan begitu. Nah, tetapi Anda masih menerima level royalty, nah ini yang luar biasa, ya kita lihat ya. Nah, lalu yang kedua, yang berikutnya adalah gimana kalau si member ini tutup poin? Ya, kasusnya sama, posisinya dia nggak ngapa-ngapain, dapat spillover satu orang saja, tapi aktif berkembang besar. Apa yang didapat? Nah, yang didapat adalah karena dia tutup poin, dia akan mendapatkan juga repeat order royalty. Jadi dia dapat level royalty dan repeat order royalty. Ya, nah dengan dua bonus ini digabungkan, besar kemungkinan untuk menerima reward royalty. Ya, besar ada kemungkinan yang lebih besar untuk dapat reward royalty. Ya, tergantung ya orang yang di spillover ini seberapa besar dia punya jaringan, ya seberapa ngerti dia dan seberapa besar impian dia untuk membangun jaringan melalui bisnis ini, gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu, nah ini adalah hidden bonus yang Bapak Ibu perlu ketahui ya. Jadi yang 6 tadi adalah 6 fakta tentang marketing plan yang Bapak Ibu nggak lihat selama mendengarkan webinar. Ya, nah saya harap dengan penjelasan tadi Bapak Ibu bisa menyadari bahwa waduh ini marketing plan-nya nggak main-main. Ya kalau marketing plan-nya nggak main-main, betul-betul dia siapkan untuk kesejahteraan kita dan Bapak Ibu pahami dengan baik, ya tentunya harusnya Bapak Ibu akan lebih giat lagi mendistribusikan produk yang sudah terbukti sangat bagus manfaatnya ya dan harganya pun relatif terjangkau. Apalagi di kondisi saat ini semua orang perlu sehat. Ya, kalau Bapak Ibu bingung siapa yang perlu ya, ya orang-orang yang berada di istilahnya garda depan ya, orang-orang yang berada di rumah sakit yang sedang bertarung ya menyambung nyawa untuk menyelamatkan sesamanya dari penyakit COVID-19 ini. Nah, mereka ini sebetulnya orang yang paling membutuhkan produk ini. Lalu yang kedua siapa? Keluarga mereka atau orang-orang yang di sekitar mereka ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di samping itu di sini ada 3 hidden bonus. Ya, ada 3 hidden bonus yang Bapak Ibu tidak pernah tahu gitu ya. Tetapi sebetulnya Anda masih dapat lagi bonus yang lain, itu maksud saya. Jadi dari semua bonus yang sudah dijelaskan selama webinar, itu sebetulnya belum semua bonus dibukakan, ya masih ada bonus-bonus lain, ya. Oke, nah contohnya ini adalah potensi matching, ya. Jadi
dari konteks matching royalty atau bonus matching ya, yang kita lihat selama di webinar adalah seperti ini ya. Kita kembali asumsikan platinum. Platinum hanya menerima 5 generasi saja bukan? Dari generasi 2, 4, 6, 8, 10 generasi genap saja ya, dan potensi Anda dalam satu hari bisa mencapai 27 juta. Itu pun kalau Anda hanya mengajak satu orang ajak dua orang ajak dua, begitu seterusnya ya. Nah, bayangkan kalau yang terjadi adalah bukan satu ajak dua, satu ajak 10, 10 orang ajak 10, berarti ini bisa menjadi 272 juta hanya dalam satu hari ya. Kalau ini terjadi dalam sehari kan begitu ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, pada faktanya nanti kalau Bapak Ibu sudah punya jaringan yang cukup besar ya, sebetulnya sekarang mungkin Bapak Ibu belum merasakan karena baru satu generasi barangkali ya, baru aja mulai gitu Pak, gimana saya bisa tahu. Tapi sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah bisa mencapai 10 generasi, ya sebetulnya yang diterima bukan hanya yang generasi genap, ya, tetapi yang Bapak Ibu terima sebenarnya adalah semua generasi, ya, termasuk generasi yang ganjil. Ya, yang warna hijau ini kan yang kita terima. Nah, sebetulnya yang ganjil pun punya kita. Ya, gimana cara ngitungnya? Kita lihat ya. Nah, generasi ini adalah orang yang kita bicara generasi adalah generasi satu, itu adalah yang sponsori siapa? Kita yang sponsori kan? Ya, generasi satu adalah generasi anak. Generasi dua adalah generasi cucu. Ya, kita nggak terima generasi dua. Ya, generasi apalagi generasi buyut atau generasi tiga kita nggak terima. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, kita lihat ya, si generasi satu itu dia berhak untuk menerima bonus matching di generasi genap, betul ya? Nah, generasi genap si generasi satu ini yang generasi satu ya, Anda lihat yang sebelah kanan ya, kursor saya ini ya. Nah, generasi genapnya dia adalah generasi ganjilnya kita, betul ya? Kenapa yang ganjil nggak diterima ya sama kita? Karena diberikan ke si generasi satu, jelas ya? Nah, jadi generasi satu itu menerima generasi dua, generasi 4, generasi 6, 8, dan 10. Tetapi itu tidak mengganggu kita, kenapa? Karena hak dia adalah justru yang di generasi yang ganjil. Ya, semoga Bapak Ibu paham nih ya. Jadi generasi si satu ini dia menikmati generasi genapnya yang mana? Ya ini yang nomor 3, ya kan? Dia menikmati 1, 2, 3, 4 ya. Buat si generasi 1, generasi 5 kita adalah generasi 4-nya beliau, gitu kan? Nah, berarti sampai generasi 11 itu identik dengan generasi 10 si generasi 1. Jelas ya Bapak Ibu. Nah, berarti si generasi 1 itu menerima semua generasi dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, pertanyaan saya adalah generasi 1 siapa yang sponsorin? Ya, jelas ya, yang sponsori adalah kita, kan ini anak-anak kita nih. Nah, berarti si generasi satu membagi win-win kepada kita semua bonus matching yang dia terima dari generasi 2, 4, 6, 8, dan 10, yang mana itu adalah generasi ganjil kita. Jelas ya, jadi sebetulnya yang Bapak Ibu terima nanti, kalau generasi Bapak Ibu sudah dalam, Bapak Ibu menerima full 10 generasi. Ini yang saya maksud dengan hidden bonus, ya, atau bonus yang tidak terlihat, ya. Oke, itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, ya, dijelaskan di sini bahwa potensi level royalty atau bonus level jika contohnya duplikasi 2 saja, 1 cari 2, 1 cari 2 ya, itu sebabnya kelihatan dari jumlah membernya. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 4 cari 2 lagi, 4 jadi 8. Orang 8 cari 2 lagi ya, jadi sponsori 2, duplikasi 2 gitu ya, binary ya. Akhirnya jadi 16. Nah, ini kalau Bapak Ibu hanya menjalankan 2 kaki yang aktif saja, kita kan punya potensi mendapatkan 268 miliar nih kalau sampai level ke-24. Ya, walaupun saya sebutnya level 24, sebetulnya yang dinikmati full adalah berapa level? Hanya 12 level. Kenapa? Kan cuma genapnya aja. Ya, 24 dibagi 2 dong, karena hanya genapnya saja. Itu pun bisa mencapai 268 M kalau terjadi sempurna, matrix, full matrix. Ya, kan kita sering bahas nih, wah, nggak mungkin lah Pak 268 M. Ya oke, kita kecilin deh ya, jadi 1% saja kemungkinannya. 99% nggak mungkin terjadi. Hanya 1% saja kemungkinan terjadi. Masih 2,68 M. Ya kalau Anda masih merasa juga, aduh masih mustahil Pak, oke deh, gimana kalau kemungkinan terjadinya hanya 0,1% saja. Anda masih punya potensi dapat 268 juta. Ya, kalau hanya duplikasi 2. Ya itu sebabnya Bapak Ibu sangat penting Anda jangan sponsori atau dengan kata jangan cuma sponsori sedikit orang. Ya, jangan sampai berharap cuma 2 jalur cukup. 2 aja cukup deh gitu ya. Jangan. Ya karena sayang potensinya dibuang begitu saja gitu. Jadi seperti Anda naik mobil F1 ya, mobil lari kencang, tapi Anda perlakukan mobil itu seperti Anda naik Karimun. Ya, padahal ini mobil kalau ditarik kencang dia sanggup membawa Anda dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya. Jadi Anda harus pahami M-plan-nya, oke? Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, ini yang tersembunyi dari sini, ya. Nah, sebetulnya bicara level, artinya level ini kalau berbicara level, orang yang kita sponsori dari sejak awal, katakan Anda sponsori berapa nih? Misalnya, Anda sponsori 24 orang nih, ya.
Anda langsung sponsori langsung 24 orang. Kan itu disusun jadi level 1 sampai 24. Yang tadi saya jelaskan Anda hanya terima level yang genap saja. Betul ya? Nah, tetapi jangan lupa Bapak Ibu ya, betul Anda tidak terima level 23, 21, kita mulai dari atas ya. Level 1 Anda nggak terima, betul ya? Saya balik lagi dulu ya. Nah, ini dia. Anda kan hanya boleh terima genap nih. Ini pun besarnya luar biasa kan? Sampai kita tawar-tawaran, ya udahlah yang paling masuk akal 0,1. Nah, Bapak Ibu jangan lupa, yang nomor 1, yang warna hijau 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya yang ganjil, itu siapa yang sponsorin? Ya, yang sponsorin kan kita. Nah, ingat, setiap yang kita sponsori, dia pasti berbagi win-win kepada kita. Betul ya? Nah, jadi sebetulnya yang ganjil pun Bapak Ibu terima dalam bentuk apa? Win-win-nya. Ya, jadi gini, bedanya gini. Kalau yang genap, ya, kita balik ya. Nah, kalau yang genap, ya Anda dapat nih 48. Betul ya? Anda dapat 48, sebetulnya kan 96. Anda kan win-win. Anda berbagi. Anda menyerahkan setengahnya ke sponsor. Itu yang terjadi dengan genap. Oke? Nah, gimana dengan yang ganjil? Nah, yang ganjil kasusnya terbalik. Anda bukan membagi, Anda dibagi oleh si yang ganjil-ganjil ini. 1, 3, 5, 7. Paham ya Bapak Ibu ya? Kan win-win ini kan ada dua pihak. Ada saatnya kita membagi ke sponsor, ada saatnya kita dibagi oleh orang yang kita sponsori. Paham ya? Nah, jadi sebetulnya di bonus level, kalau Bapak Ibu membuka 2 jalur aktif saja, ini Bapak Ibu punya potensinya 2 kali angka ini. Berarti berapa? Bukan 268 M, ya, 500 M, hampir setengah triliun. Nah, kan semakin sulit Anda percaya gitu loh. Betul ya? Aduh Pak, makin saya makin bingung nih, makin pusing. Oke deh, 0,1. 0,1 masih 500 juta kemungkinannya. Ya, dan ini hanya 2 jalur aktif. Bayangkan kalau 10 Bapak Ibu. Paham ya? Jadi potensinya ini besar sekali. Ya, ini mobil dengan kecepatan sangat tinggi. Cuman Bapak Ibu mau nggak memanfaatkan fasilitas dari mobil ini gitu loh. Ya, fasilitas dari M-Plan ini. Artinya gimana? Artinya Bapak Ibu, hal ini akan kita nikmati kalau Bapak Ibu sponsorinya banyak. Kalau cuma sponsori 1 2, kelebihan ini tidak bisa dinikmatin gitu loh. Ya, walaupun yang level ini Bapak Ibu tetap terima ya. Ya, tetapi kalau cuman levelnya cuman sampai 8, wah, ya nggak dapat. Ya, ini konteksnya kalau kita bangun dua jalur saja ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali kita mensponsori sebanyak-banyaknya. Paham ya Bapak Ibu ya? Semakin banyak kita sponsori, semakin besar bonusnya. Ya, dan ini akan jadi sia-sia kalau Bapak Ibu hanya sponsori sedikit orang. Ya, jadi fasilitas ini nggak kepake gitu loh ya. Jadi ada orang sering bilang gini, seperti kita menyimpan celana dalam di kulkas gitu. Harusnya nggak perlu di kulkas, di laci plastik juga bisa gitu kan, sayang jadinya. Oke ya. Nah, Bapak Ibu ingat ya, tadi yang kita bahas adalah masalah level royalty ya. Jadi kalau level, orang yang pertama kita sponsori itu level 1, orang yang ke-6 kita sponsori itu level 6. Berbeda dengan urusan yang tadi, urusan matching. Matching itu yang warna hijau ini adalah generasi 1 semua. Ya, jadi begitu cara aturan mainnya ya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini yang perlu saya tegaskan lagi ya. Berkali-kali saya mengatakan bahwa perusahaan ini sangat murah hati. Ya, perusahaan ini bisa memberikan, tadi kita sudah bahas sedikit ya, bahwa di sini kalau kita nggak ngapa-ngapain tapi beruntung masih dapat 1 orang ya spillover atau sponsor masih mengajak 1 orang dan ditaruh di bawah kita, dan kebetulan si A1 ini aktif bergerak ya, tadi kita sudah bahas, kita bisa menikmati yang namanya bonus level ya, dan ada kemungkinan mendapatkan reward. Masih ingat ya yang tadi ya, meskipun sangat kecil kemungkinannya gitu, tapi masih bisa ya, kalau terjadi matrix seperti tadi bisa ratusan M ya, dapat lah ya rewardnya ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin tegaskan di sini ya, sebetulnya hitungannya gimana? Sama nggak dengan yang tadi 268 M? Beda ya. Itu dengan catatan kita membangun 2 jalur aktif. Nah, kalau yang tabel ini yang saya perlihatkan ke Bapak Ibu adalah, kalau kita nggak ngapa-ngapain, si A-nya berkembang pesat, berapa maksimalnya untuk dari 1 A saja? Ya, maksimalnya adalah 134 M. Setengah dari yang tadi kalau kita membangun 2 jalur. Gila nggak Bapak Ibu? Membangun 2 jalur bisa 268 M potensi maksimalnya, tetapi kalau kita nggak ngapa-ngapain dan beruntung mendapat 1 spillover dan berkembang dengan bagus, berkembang dengan sempurna, Bapak Ibu masih dapat setengahnya, yaitu 134 M. Oke, kembali lagi, ya itu kan mustahil Pak, oke anggap saja 0,1 kemungkinannya, Anda masih dapat 134 juta rupiah. Sangat besar untuk orang yang sangat pasif, nggak ngapa-ngapain, cuma jadi platinum, nggak tutup poin lagi. Ya, ini sangat besar. Dan ini belum pernah ada di perusahaan manapun. Ya, perusahaan biasanya tidak rela, ya. Orang hanya bergabung, numpang lewat, tahu-tahu bisa hidup gitu, nggak rela perusahaan. Ya, tetapi perusahaan ini memberi kesempatan. Kenapa? Karena perusahaan ini memang ingin, ya mereka betul-betul ingin
orang-orang bisa bergabung di sini dan pakai produknya. Kamu pasti perlu satu hari kamu pasti tua, satu hari kamu pasti jantungnya melemah gitu loh. Itu tujuannya. Ya, lalu berikutnya harapannya si kita ini yang pasif ini, satu hari dia akan sadar gitu loh, "Saya nggak ngapa-ngapain kok dapat uang ya, gimana kalau saya ngapa-ngapain?" Maksudnya ngapa-ngapain, ya mulai ajak orang gitu loh, "Berarti saya juga dapat gede, ya pasti lebih besar dari ini." Gitu loh. Oh kalau ajak dua-duanya aktif, Anda dapat 2 kalinya ini, oh dapat lagi gitu. Nah, ini harapannya Bapak Ibu. Minimal kalau dia nggak mulai gerak pun dia akan cerita kemana mana, dia jadi agen promosi gratis lah. Dia akan cerita ke saudaranya, "Saya aneh loh ikut perusahaan Greenleaf ini, apa, Greenbolt ini, masuk belanja cuma 6 juta, udahnya nggak pernah belanja lagi, saya dikasih duit terus." Ya maksudnya perusahaan kasih bonus supaya kita belanja lagi produknya, karena perusahaan ingin kita umur panjang kan gitu, ya. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, Bapak Ibu ingin saya tegaskan di sini adalah, ya, kita baca dulu yang di bawah ya, syarat ketentuan baku dapat spillover. Nah, ini contoh di sini dengan catatan dapat satu spillover yang aktif sponsori satu orang setiap minggu. Ya, ini contohnya, ya artinya dia betul-betul aktif. Terjadi duplikasi sponsori satu orang setiap minggu. Nah, jadi ini kalau dilihat ya, ini hanya sponsori satu. Jadi di sini nggak penting nih, si A ini mau sponsorinya 10 kayak mau satu, karena di limit. Ya, begitu sampai level 24, selesai sudah. Ya, jadi Anda maksimalnya hanya mencapai 134 M saja. Setelah itu nggak bisa lebih lagi. Itu di limit oleh perusahaan. Ya, nah masalahnya Bapak Ibu, ini contoh kalau si kita, si pasif ini cuma terima satu spillover. Nah ini yang mengerikan. Nah kalau si sponsor ini ngasih di bawah kita bukan hanya satu, misalnya ada 3, 4, 5, 10. Waduh, satu A saja kalau dia aktif bisa segini. Kalau 10 orang di bawah kita ini punya potensi yang sama, punya punya kerja keras yang sama, Anda bisa dapat berapa orang? Maksimal 24 orang. Karena ini buat Anda ini level satunya. Si B ini nanti level 2. Berarti Anda maksimal masih bisa menikmati tabel ini untuk 24 kali. Walaupun berkurang sedikit ya. Ya. Setiap level ini nanti di B Anda berkurang sedikit, tidak persis sama, tetapi masih ratusan miliar. Paham ya? Ini contoh hanya satu. Oke ya. Jadi di sini kalau orang Anda sulit sponsori orang, saya agak heran gitu loh. Rasanya nggak ada yang nggak mau gitu loh, punya kesempatan dapat uang banyak, nggak ngapa-ngapain, ya tapi dia sehat, ya. Dan saya yakin si kita ini nantinya pasti akan tutup poin kalau dia sudah merasakan bonusnya, padahal nggak ngapa-ngapain, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia, ya. Kita sekarang bicara mengenai hidden bonus yang lain, yaitu potensi personal sales dari satu waralaba. Ini untuk bicara repeat order, ya, atau personal sales royalty, sama lah istilahnya seperti itu, ya. Nah, cara ngitungnya sama ya. Di sini setiap orang kita sponsori, orang yang ke-1, ke-2 menentukan levelnya. Orang yang ke-6 kita sponsori, dia berada di level ke-6 ya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, maksud saya tadi itu gini ya. Tabel ini maksudnya kalau si pasif itu ya, si pasif itu dia tutup poin minimal 60 PV, yang ini maksudnya ya, dia mendapatkan lagi kesempatan mendapatkan 10 level ya. Tapi ini bonusnya bulanan. Oh kecil ya Pak? Nggak kecil Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ini kan hanya salah satu contoh, hanya salah satu sumber yang repeat order ketika tutup poin. Padahal masih ada 3 sumber yang lain. Yaitu dari apa? Dari pemakai, dari penjual, dan dari autoship. Ya nanti di webinar Bapak Ibu akan di-refresh lagi ya. Jadi orang yang pasif, super pasif di sini masih punya kesempatan mendapatkan tour gratis ke luar negeri dan dapat uang puluhan juta, bahkan kalau matriksnya sempurna bisa ratusan miliar. Ya, potensinya ada. Ya, potensinya ada gitu ke arah sana ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin bicara unlimited. Yang tadi yang tersembunyi ya. Hal bonus-bonus yang nggak pernah dibicarakan tetapi ada. Tetapi lagi-lagi itu berlaku dengan kondisi tertentu ya. Nah, sekarang di mana unlimitednya? Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, oh ini di limit hanya 10, oh hanya 24. Walaupun mungkin Bapak Ibu hari ini kaget. Oh 24 saya kira cuma genapnya saja, sebetulnya hanya 12 level nih, gitu kan. Sebetulnya hanya 5 generasi nih, oh ternyata 10, oh ternyata 24 full ya. Nah sekarang kita lihat yang lebih mengejutkan lagi. Nah ini lihat. Tadi kita sudah bicara bonus level, ya, yang 24 yang jadi ratusan M itu, ya. Nah, sekarang saya ingin berbicara bukan yang pasif. Yang pasif sudah selesai. Jatahnya sudah sangat besar dia dapat, ya. Nah, ini bicara untuk kita yang aktif nih. Nah, seperti saya katakan di awal, kalau Bapak Ibu, ya, dan teman-teman semua mensponsorinya lebih dari 24, ada keuntungannya nggak? Karena di awal saya melihat, wah bonus level cuma 24. Apalagi ini nih, repeat order. Ya, cuma 10 level. Kalau gitu ngapain sponsorin banyak? Ya kan? Saya sponsori 10 orang udah habis, sisanya nggak dapat. Ternyata tidak, Bapak Ibu.
Kita lihat ya. Jadi kalau Bapak Ibu sponsori, kita ambil yang kanan dulu deh ya. Kalau Bapak Ibu sponsori ya 11 orang aja. Sebetulnya di level yang ke-11 Bapak Ibu juga tetap dapat bonus royalti juga ya, bonus apa? Repeat order royalty. Dapatnya dari mana? Kasusnya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kita tetap dapat dari yang ganjil, karena yang ganjil adalah kita yang sponsori. Nah, sama juga dengan 11. Secara level kita sudah habis. Ya, jatah kita ini sebagai platinum ya, hanya 10 level. Tetapi jangan lupa, ini jatah kita berbagi. Ya, kita yang dapat, kita yang membagi ke upline, ke sponsor. Betul ya, win-winnya ini karena kita sifatnya memberi. Di sini, mulai dari 11 sampai 20 dan unlimited, ya, sampai 100, mau 1000, terserah. Mulai yang ke 11 sampai ke 1000, katakan 1000 ya, Anda juga dapat jumlah yang sama, tetapi Anda diberi oleh siapa? Oleh si 11. Paham ya? Kenapa diberi? Loh, ini kan kita yang sponsori. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, kita selalu berbagi dengan orang yang kita sponsori. Itu sebabnya kita perlu sekali sponsori banyak orang. Ya, lagi saya ulang. Kalau Bapak Ibu hanya sponsori di bawah 10, ya, Bapak Ibu nih nggak dapat kelebihannya, nggak dapat VIP-nya dari M-Plan ini gitu loh. Ya, oke ya, cukup jelas ya. Nah, ini berlaku juga untuk level. Tapi ini level untuk yang aktif ya, yang bangun jaringan. Yang si pasif udah selesai, dia hanya mentok di 24. Habis ya. Tapi 24 pun dia bisa 24 level kan. Oke, itu juga udah gila tuh ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sponsorinya lebih dari 24, katakan di sini berapa nih contohnya? 36 orang. Nah, dari 25 sampai 36 ini kan kita yang sponsori nih. Dia wajib berbagi. Nah, ketika dia terima bonus level, dia harus membagi setengahnya ke kita. Itu sebabnya di sini sampai kapanpun kita selalu dapat. Ini yang luar biasa yang membuat saya nggak bisa tidur waktu itu. Waduh, di sini kalau saya nggak sponsorin banyak, saya ini bodoh gitu loh. Kenapa? Perusahaan akan bukakan uang, dia siapkan uang cadangan buat kita gitu loh. Kalau kita mau sponsori lebih banyak. Gitu ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti esensi dari M-Plan ini ya. Ini buat saya sangat ajaib sekali. Ya, nah disinilah kehebatan dari win-win-nya. Ya, jadi monolek ini jangan dilihat dari satu sisi saja ya. Win-win juga kalau berdiri sendiri tanpa monolek juga susah gitu ya, karena nggak saling bersinergi ya. Oke, nah jadi poinnya Bapak Ibu, di sini karena ada konsep win-win, ya sederhananya gini, kalau Bapak Ibu ingin dapat 100 juta, ya kita lihat yang paling kiri ya. Kalau Bapak Ibu ingin punya dapat 100 juta dulu deh sebulan. Caranya gimana? Caranya simple. Bantu frontline artinya sponsor ya. Bantu 10 orang yang kita sponsori, mereka punya penghasilan 10 juta per bulan. 10 juta dari segala jenis bonus. Kan ada 5 jenis bonus, ya kan? Nah, kalau masing-masing dari 10 orang ini dapat 10 juta, totalnya berapa? 100 juta kan? Anda pasti dapat 100 juta. Kenapa? Karena masing-masing 10 juta ini berbagi dengan Anda. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Nah, kalau Bapak Ibu ingin masing-masing dari 10 orang itu dapat 25 jutaan per bulan, berarti Bapak Ibu, karena 10 orang, Bapak Ibu dapat 250 juta per bulan. Atau ingin dapat setengah miliar per bulan, bantu 10 orang yang Anda sponsori, dia sukses masing-masing 50 juta. Anda akan dapat 500 juta. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini kenapa saya tulis sampai 50, padahal limitnya ada yang cuma 24, ada yang 10, yang saya sudah jelaskan tadi. Ya, berarti kalau yang 50 orang dapat 10 juta, Anda juga dapat setengah M. Ya, jadi dari sini jelas sekali, sponsori sebanyak mungkin orang. Ya, Anda akan membuat satu percepatan. Ya, jadi M-Plan ini punya akselerasi yang sangat berbeda dengan M-Plan yang lain. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, nah jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu. Kenapa saya dan Pak Peter ngotot berada di industri ini berpuluh-puluh tahun? Ya, sementara di luar sana orang begitu dengar MLM langsung gatal-gatal, bengek, sesak napas, ya. Langsung ada yang rontok rambutnya. Kenapa? Stres dengar MLM. Saya kadang kasihan lihat mereka, ya. Sementara mereka buka restoran gagal, bangga mereka. Saya hilang 1 M, bangga. Kenapa? Gagal. Kayaknya salah nih, chefnya salah gitu ya. Buka usaha gagal tuh wajar. Di MLM, ya hanya hilang 1-2 juta, waduh, ramenya kayak dunia kiamat gitu. Saya kadang sedih gitu, kenapa ya MLM diperlakukan nggak adil? Padahal potensi MLM ini luar biasa. Kenapa? Perhatikan. Ya, MLM itu kelebihannya adalah masalah leverage. Ya, leverage. Leverage di sini adalah masalah waktu, Bapak Ibu. Ya, saya kalau bekerja sendiri, saya bisa jual produk apa namanya? Produk Greenwood ini berapa banyak sih Bapak Ibu dalam sehari? Saya kan harus istirahat gitu loh. Saya katakan kerja bisa 12 jam deh ya untuk Greenwood, tapi hanya 12 jam. Dari 12 jam ini berapa banyak orang yang bisa saya tawarin? Ya, tetapi dengan sistem network atau jejaring, kalau Bapak Ibu punya 1.000 orang yang melakukan hal yang sama, berarti Bapak Ibu punya berapa? Punya 12.000 jam dalam satu hari. Kira-kira omsetnya gede nggak Bapak Ibu? Nah, itu dasar dari bisnis jejaring atau multi level. Nah, ini yang harus dipahami. Ya,
Ini harus dipahami, Bapak Ibu, saya punya punya, kakek ya, kakek, adik-adik dari nenek saya, dia itu dulu sahabat baiknya, Robby Johan. Dia tangan kanannya Mochtar Riyadi, mungkin ada yang tahu ya Mochtar Riyadi ya, pendiri Lipo Group. Bapak Robby Johan adalah pendiri Bank Niaga, sampai hari ini jadi CIMB ya. Beliau ini teman baik ya, ketika saya berada di bisnis network marketing, dia bergabung hanya untuk mempelajari. Dia bilang, "Waduh Har, sayang ya, konsep ini lahir setelah, setelah opa sudah tua. Seandainya bisnis ini ada ketika opa masih muda, opa akan kaya raya lewat bisnis ini." Karena dia sangat mengagumi konsep leverage-nya ini gitu loh ya. Tapi di luaran sana orang nggak paham kekuatan network marketing ya. Jelas ya? Oke. Nah sekarang di new marketing plan-nya Greenwood, ini juga ada leverage-nya, yaitu faktor N tadi ya. Nah ini akan bekerja, akan berfungsi ya kalau kita sponsori banyak. Ya jadi MLM ini punya faktor kali. Semakin banyak kita sponsori, semakin banyak omset kita akan berlipat dengan beriring dengan besarnya jaringan. Nah, di sini ya marketing plan-nya sendiri itu punya kecepatan berlipat kali ganda lebih cepat karena ada faktor kalinya lagi, yaitu ketika sponsori banyak gitu loh. Ya ini yang luar biasa. Jadi di sini uh, uh, irisan ini ada di Greenwood. Ya, jadi M-Plan Greenwood ini mengkombinasikan dua leverage sekaligus. Ya, leverage secara network-nya itu sendiri, kedua dengan faktor kalinya itu, yang mana nanti faktor kali ini berefek kepada reward yang berlipat-lipat. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi ini yang paling penting ya. M-Plan baru ini pertama di dunia, ini sangat revolusioner dan sifatnya double, ya, double leverage. Ya, jadi tapi lagi-lagi ini hanya berguna kalau Bapak Ibu sponsori banyak, ya. Oke. Mungkin itu yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu. Semoga dengan Bapak Ibu mengerti, ya Bapak Ibu bisa lebih ngotot ngajakin orang, dia bilang, MLM sama aja begini. Ya temuin saya, ya kasih nanti rekaman video ini, biar dia tercelik matanya, biar dia sadar, ini beda gitu loh. Ya lalu dia pikir, aduh ini barangnya nanti gimana? Barangnya habis pakai. Bagus nggak? Sangat bagus. Siapa yang buat? Peneliti. Nah lo kurang apa lagi? Standarnya tinggi nggak? Sangat tinggi. Kita punya FDA. Ini bikin sendiri atau ngambil atau maklun? Kita punya dari pembenihannya sampai ekstraksinya semuanya sendiri. Ya karena ada tetangga yang menjual produk ya, banyak orang lupa itu produk dia bagus ya, tetapi seolah-olah itu produk dari negara tertentu, padahal ya itu produk lokal, perusahaan lokal yang hanya mengimpor produk dari luar. Ini tidak impor-impor ini, ya betul dia impor, tetapi perusahaan ini buka kantor sendiri di Indonesia gitu loh. Ya ini bedanya ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, lalu dengan sharing saya tadi, mungkin Bapak Ibu mulai kalkulasi, wah ini payout-nya gimana nih? Jangan-jangan perusahaan ini nggak tahan lama, salah hitung, jebol ya. Nah, Bapak Ibu, saya sudah ketemu dengan orang yang membuat ide ini. Saya makan bersama dengan dia. Ya, dia ahli matematik rupanya ya. Nah, Bapak Ibu, ini payout-nya supaya Bapak Ibu clear ya. Jangan sampai nanti ditanya orang, waduh, ini jebol nih hitungannya dari mana? Kita hitung sama-sama ya. Franchise royalty 15%, paling besar. Ya, ini untuk semua level ya. Pairing kita hitung yang paling besar ya, yaitu si Platinum. Ya, matching royalty ini total maksimal hanya 20%. Ya, level royalty yang segitu banyak itu sebetulnya kalau di total hanya 9,6% saja. Ya, hanya 9,6% saja. Jadi begitu ada satu orang ambil paket bergabung, berapapun itu, payout-nya hanya 55,6%. Ya, perusahaan masih punya lebih 4,4%. Ya, dan ingat, ini perhitungannya dari PV loh, bukan BV ya. PV ke BV aja sudah ada selisih kan. Jadi aman nggak? Aman sekali. Aman sekali gitu loh. Level royalty ratusan M. Loh kan sudah ditakar ya. Maksimal berapa? 24.000 per satu platinum. Nggak bisa lebih gitu loh. Ya, oke. Nah, sekarang kita bicara dari repeat order. Repeat order ini maksimal hanya 60%. Kita mundur ya. Dari mana 60% kita lihat ya? Ini. Kita lihat. Nah, ini. Ya. Jadi per sekali transaksi setiap produk terjadi pembayaran untuk satu produk yang di repeat order ini maksimal hanya 10 level. Kita hitung ya, 30, lalu ditambah ini nih, berapa nih? 9 ya, 9 kali 7. 3 dikali 9, 27. 27 tambah 30, anggap 30 deh. 30 tambah 30 hanya 60%. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Jadi aman, semuanya sudah dihitung. Ya, nah lalu reward berapa? Reward maksimal 10%. Ya, jadi aman sekali. Ya, maksimal payout paling 70%. Itu pun dari PV, ingat ya, bukan dari harga jual loh, dari PV. Jadi perusahaan ini nggak mungkin jebol. Ya, apalagi dengan sistem reward ya, apalagi dengan sistem bonus ya. Jadi reward dibayar atau diberikan based on bonus yang kita terima. Ya itu akan membuat para sniper menjadi kesulitan gitu loh. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga dengan payout yang saya jabarkan ini Bapak Ibu bisa firm bahwa ini M-plan-nya luar biasa dan aman ya. Oke.